Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai energi dan sumber daya bumi. Dengan melakukan presentasi pada Zoom kali ini, yaitu untuk memenuhi eh, penugasan dari Pak Made Andi dan Pak Abdul Basit di mata kuliah Pengantar Ilmu Kebumian. Lalu selanjutnya adalah eh, anggota kelompok. Eh, izin perkenalkan, nama saya Ramafi Ayarica. Lalu ada Saya Heribertus Rendra. Saya Alia Iklima. Saya Azil Zaki atau Rafiki. Saya Nabil Hajid Abdullah. Lalu selanjutnya kita akan mulai ke materi. Jadi yang pertama itu apa itu energi? Nah, energi merupakan salah satu kebutuhan yang paling esensial bagi manusia. Pasalnya, berbagai aktivitas manusia membutuhkan energi, mulai dari aktivitas sehari-hari dalam rumah tangga, penerangan, hingga transportasi. Tanpa energi, aktivitas kehidupan manusia tentu akan terganggu. Hingga jenis sumber energi baru seperti energi panas bumi, energi air, dan energi matahari. Di antara berbagai jenis sumber energi tersebut, bahan bakar minyak bumi, gas alam, dan batu bara termasuk ke dalam sumber energi yang paling banyak digunakan. Namun, ketersediaannya di bumi terbatas dan tidak dapat diperbarui. Lalu berikutnya adalah eh, jenis energi. Jenis energi yaitu ada energi terbarukan. Energi terbarukan merupakan sebuah sumber energi yang berasal dari alam yang mampu digunakan dengan bebas, mampu diperbarui terus-menerus, serta tak terbatas. Oke, karena sebelumnya udah dikasih tahu apa itu energi terbarukan, di sini saya bakal menjelaskan contoh-contoh dari energi terbarukan. Seperti energi panas laut. Energi panas laut adalah air laut memiliki perbedaan temperatur yang mana bagian dalam air laut terasa dingin dan bagian permukaan air laut terasa panas karena terkena sinar matahari. Perbedaan temperatur ini yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik dengan menggunakan teknologi canggih. Next. Lalu contoh kedua ada tenaga surya. Jenis energi yang satu ini berasal dari proses penangkapan energi radiasi tenaga surya atau sinar matahari, kemudian mengubahnya menjadi listrik panas atau air panas. Untuk mendapatkan aliran listrik panas matahari akan diserap menggunakan solar panel atau panel surya, kemudian mengubahnya menjadi tenaga listrik. Next. Lalu yang ketiga ada energi pasang surut. Energi ini diperoleh dari hasil pasang surut air laut. Diketahui energi jenis ini juga dimanfaatkan di pantai timur Amerika dan Eropa. Turbin yang dipasang di tepi laut membantu mengubah energi dari pasang surut air laut menjadi energi mekanik untuk menggiling gandum. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Yang terakhir ada energi angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Angin sendiri sejak lama sudah digunakan sebagai sumber energi. Contohnya di Belanda. Angin dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir, yang dimana kincir ini berfungsi sebagai sumber alat untuk mengolah biji-bijian. Sekarang ini, angin juga mampu menghasilkan tenaga listrik dengan memanfaatkan turbin. Turbin inilah yang berguna untuk menggerakkan generator yang membangkitkan listrik. Oke, next. Nah,
Nah, apa sih manfaat menggunakan energi terbarukan? Manfaat menggunakan energi terbarukan memiliki banyak sekali contoh manfaat. Di sini yang pertama ada meminimalisir efek pemanasan global. Yang kedua ada sumber energi tak terbatas. Yang ketiga meningkatkan kesehatan masyarakat. Yang keempat hemat sumber daya serta uang. Serta yang terakhir menciptakan lapangan kerja dan peluang. Oke, next. Nah, tadi kan kita udah membahas tentang energi terbarukan. Tentunya energi juga ada juga jenis energi yang tidak terbarukan. Energi tak terbarukan adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui dalam waktu singkat dan akan habis jika digunakan. Contoh utama dari energi ini adalah bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Karakteristik energi tak terbarukan adalah seperti energi biasanya dihasilkan dari proses geologis yang berlangsung selama jutaan tahun. Penggunaannya dapat menyebabkan dampak lingkungan yang signifikan seperti polusi dan perubahan iklim. Kemudian menjelaskan dari definisi energi tak terbarukan. Untuk penggunaan energi tak terbarukan secara terus-menerus dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain pencemaran lingkungan, perubahan iklim, degradasi sumber daya alam, dan ketergantungan energi. Next. Kemudian sumber daya bumi. Sumber daya merupakan suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi unsur tertentu dalam kehidupan dengan bentuk fisik dan non-fisik. Sumber daya ada yang dapat berubah bentuk dan selalu tetap. Sumber daya bumi merupakan bagian dari sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Terdiri dari sumber daya hayati, yaitu sumber daya terbarukan, berupa flora dan fauna. Kemudian sumber daya non-hayati, yaitu tidak memiliki kehidupan dan tidak dapat mengalami kematian. Jenis-jenis sumber daya non-hayati diantaranya adalah bahan mineral, air, dan udara. Next. Selanjutnya, gas alam. Seperti minyak bumi, gas alam atau gas bumi juga berada dalam lapisan perut bumi. Gas ini digunakan biasanya untuk pembangkit listrik tenaga gas atau disebut PLTG untuk menghasilkan listrik di beberapa tempat. Selain itu, gas ini juga kemudian bisa dikemas dan kini digunakan untuk memasak dan keperluan rumah tangga lainnya. Gas bumi terdiri dari metana, sebagian besar ditemukan di dekat deposit minyak bumi di bawah permukaan tanah. Next. Berikutnya minyak bumi. Minyak bumi merupakan bahan bakar fosil yang ada di dalam lapisan bumi. Pengobaran lalu memompa keluar perlu dilakukan untuk pengambilannya. Minyak bumi terbentuk dari batuan, hewan, tumbuhan yang telah mati jutaan tahun yang lalu, tertimbun lumpur dan terkubur dalam tanah, di daratan maupun di dasar laut. Paling muda, batuan yang membentuk minyak bumi berumur 1 juta tahun, sehingga tak mungkin untuk diperbarui dalam waktu yang dekat. Next. Selain minyak bumi, ada juga batu bara. Batu bara berasal dari makhluk hidup yang mati dan terkubur di bumi dari jutaan tahun yang lalu. Bahkan tercatat asal-usul batu bara dari makhluk hidup yang mati berkisar antara 100 sampai 400 juta tahun yang lalu. Bentuknya padat, berwarna hitam seperti arang, diambil dengan cara dilakukan penggalian. Batu bara digunakan untuk mesin uap dan kini masih banyak digunakan untuk
membuat listrik di pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Berikutnya ada kegunaan sumber daya bumi. Kegunaan sumber daya bumi, satu, pembangkit listrik. Batu bara adalah komponen utama pembangkit listrik, yaitu lewat PLTU atau lewat tenaga uap. Batu bara akan dibakar dengan upaya digunakan untuk memutar turbin, lalu energinya diubah menjadi energi listrik. Yang kedua ada bahan bakar kendaraan. Batu bara juga dijadikan bahan bakar kendaraan yang bermesin uap. Kini minyak bumi dan hasil olahannya menjadi bahan bakar utama untuk kendaraan, seperti bensin, solar, aftur, dan olahan minyak bumi lainnya. Memang saat ini sudah tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat dunia untuk kebutuhan transportasi. Lalu yang ketiga, bahan baku industri. Gas dari batu bara misalnya digunakan untuk memisahkan produk baja dan mendapatkan aluminium. Selain itu juga digunakan dalam proses pembuatan semen. Sedangkan minyak bumi juga bisa diolah untuk membuat plastik maupun karet. Lalu berikut adalah sumber referensi yang menjadi referensi dalam bahan diskusi kita. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kami pada hari ini mengenai energi dan sumber daya bumi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.